Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zaini, ada rekan saya, Roslin Hasim, dan rekan saya yang satu lagi, Sukma. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu dari teori para ahli, yaitu Baruda. Mari langsung saja kita ke materinya. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, yaitu social learning theory, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran. Pemahaman dan evaluasi Bandura mengembangkan model determinis reseptoral yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu pelaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Faktor ini bisa saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, faktor person mempengaruhi perilaku. Adapun faktor kognitif mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi, dan kecerdasan. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional, behavioristik. Teori ini menerima sebagai besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan proses-proses mental internal. Ada 2 jenis pembelajaran melalui pengamatan. Pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, yaitu ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain. Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif. Saat mengamati itu, sedang memperhatikan model itu mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Berdasarkan teori ini, dapat diterjemahkan sebagai teori belajar melalui meniru. Albert Bandura mengemukakan bahwa seseorang itu belajar melalui proses meniru. Maksud meniru bukanlah mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan orang lain. Ia melakukan percobaan bersama dengan rekan-rekannya untuk menemukan adanya pengaruh antara model-model yang telah dilatih khusus untuk bertingkah laku tertentu terhadap orang-orang yang melihatnya. 4. Terdapat cara peniruan, yaitu meniru secara langsung. Contohnya, guru membuat demonstrasi cara membuat kapal terbang kertas, dan pelajar meniru secara langsung. Proses peniruan melalui contoh tingkah laku. Contohnya, anak-anak meniru tingkah laku bersorak di lapangan. Jadi, tingkah laku bersorak merupakan contoh perilaku di lapangan. Proses peniruan yang selanjutnya ialah elisitasi. Proses ini timbul apabila seseorang melihat perubahan pada orang lain. Contohnya, seorang anak-anak melihat temannya melukis bunga dan timbul keinginan dalam diri anak-anak tersebut untuk melukis bunga. Oleh karena itu, peniruan berlaku apabila anak-anak tersebut melihat temannya melukis bunga. Oke, selanjutnya teori pembelajaran sosial atau belajar melalui meniru menurut Baruda sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Karena teori ini adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan
pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.